Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tentu saja tidak mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam, yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini adalah majelis pembacaan kitab Husul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratul Rasul karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala. Pada kesempatan ini kita memasuki pertemuan yang ke-62, di mana pada pertemuan yang ke-62 ini kita akan membahas tentang Perang Khandaq bagian yang ketiga. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 5 Jumadil Awal, tahun 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 27 Oktober tahun 2025 Masehi. Kita langsung masuk pembahasannya terkait dengan ini di Perang Khandaq yang bagian ketiga. Langsung kita mulai, bismillah. Qala hafizahullah ghadru Bani Quraidah wa naqdhuhum lil ahdi. Pengkhianatan Bani Quraidah dan mereka membatalkan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan ini menjelaskan bagaimana Bani Quraidah yang sebelumnya berada bersama Rasulullah mengikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membatalkan perjanjian. Padahal mereka termasuk bagian dari Madinah. Ketika mereka yang menjadi bagian dari Madinah kemudian berkhianat, maka hal ini menyulitkan, bahkan sangat menyulitkan posisi kaum muslimin pada waktu itu. Dan ini menjadi ujian bagi kaum muslimin. Kita baca, bismillah. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, faja'alu dhuhurahum ila sal'i. Kaum muslimin kemudian menjadikan punggung mereka itu di sala. Menjadikan punggung mereka itu di sala. Jadi mereka membelakangi sala. Mereka membelakangi sala. Apa itu sala? Sala itu adalah dikatakan oleh Dr. Hani Ahmad Fakih, Jabal bil Madinah yaqa'ul an fi wasatil umran. Jadi nama salah satu gunung di Madinah yang sekarang berada di tengah-tengah pemukiman kota Madinah. Jadi mereka membelakangi gunung Sala ini. Mereka membelakangi gunung Sala ini, di mana wajah mereka kemudian menghadap musuh ya. Wajah mereka menghadap musuh, punggung mereka kemudian mereka membelakangi gunung yang disebut dengan nama Gunung Sala. Baik. Kemudian wa amara bin nisa wadh-dharari faju'ilu fi atamil Madinah. Rasulullah SAW memerintahkan, menginstruksikan bahwa wanita dan juga anak-anak itu diletakkan di atom. Atom jamak dari utum. Atom ini benteng-benteng yang ada di Madinah. Jadi wanita dan anak-anak diletakkan di benteng-benteng di Madinah. Kemudian wa intalaqa Huyai bin Akhtab an-Nadri ila Bani Quraidah. Huyai bin Akhtab ini pemuka Bani Nadir yang sudah diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, dia mendatangi Bani Quraidah. Saudara mereka se-Yahudi. Baik. Fajtama'a bi Ka'ab bin Asad ra'isihim. Maka Huyai bin Akhtab, pemuka Bani Nadir Yahudi ini mendatangi Bani Quraidah Yahudi, di mana kemudian Huyai bin Akhtab ini menemui pemuka Bani Quraidah namanya Ka'ab bin Asad. Kemudian falam yazal bihi. Huyai bin Akhtab itu terus bersama dengan Ka'ab bin Asad hatta naqadul ahd. Sampai kemudian Ka'ab bin Asad setuju untuk membatalkan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika membatalkan perjanjian berarti Bani Quraidah berkhianat. Alladzi kana bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebelumnya Bani Quraidah ini mengikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wafaqa Ka'bun al-musyrikin ala harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ka'ab sebagai pemuka Bani Quraidah setuju bersama dengan orang-orang musyrik untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasurru bidzalik. Sehingga orang-orang musyrik senang dengan hal tersebut. Karena apa? Melemahkan posisi Rasulullah dan melemahkan posisi kaum muslimin. Selanjutnya,
Rasulullah mengatakan, Ibnu Katsir menyebutkan, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-Sa'dain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan beberapa utusan untuk memastikan apakah betul Bani Quraidah itu berkhianat. Di antara yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang. Di antaranya adalah dua Sa'ad. Satu Sa'ad bin Mu'ad, yang kedua Sa'ad bin Ubadah. Kemudian di antara yang dikirim orang yang ketiga adalah Khawwat bin Jubair. Sekali lagi, dari pertama Sa'ad bin Mu'ad, yang kedua Sa'ad bin Ubadah, yang ketiga Khawwat bin Jubair, yang keempat adalah Abdullah bin Rawaha. Mereka dikirim untuk apa? Liya'rifu lahu hal naqadu Banu Quraidah al-ahda aw la. Untuk memastikan Bani Quraidah ini mereka sudah membatalkan perjanjian atau tidak. Rasulullah ingin memastikan betul. Dan ini sikap yang bagus karena Rasulullah berhati-hati. Qala falamma qarubu minhum, ketika utusan-utusan Rasulullah ini dekat dengan perkampungan dari Bani Quraidah, wajaduhum mujahirina bil adawa wal ghadr. Utusan Rasulullah ini mendapati bahwa orang Bani Quraidah itu terang-terangan memusuhi. Terang-terangan menyatakan bahwa mereka berkhianat. Fatasabu, bahkan kemudian mereka mencela ya. Mencela kaum muslimin. Wa nalal yahud alaihim la'inallah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih jauh lagi, orang Yahudi itu kemudian mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melaknat mereka. Karena mencela Rasulullah nggak boleh kafir. Fasabbahum Sa'ad bin Mu'ad. Maka Sa'ad bin Mu'ad kemudian mencela mereka karena berani mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa insarafu anhum. Dan utusan Rasulullah ini kemudian keluar dari mereka. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad amarahum sallallahu alaihi wasallam in kanu naqadhu alla yafuttu bidzalika fi a'dadil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kepada para utusan itu, kalau memang Bani Quraidah itu betul membatalkan perjanjian, Rasul memerintahkan kepada para utusan tadi, kalau benar Bani Quraidah memang membatalkan perjanjian tersebut, alla yafuttu bidzalika fi adadil muslimin. Jangan sampai kemudian mereka membuat sesuatu hal yang kemudian melemahkan kekuatan kaum muslimin. Li'alla yuwarrithu wahdan, agar kemudian tidak melemahkan kaum muslimin. Wa ayyalhanu ilaihi lahnan ay lughzan, agar kemudian tidak melemahkan kaum muslimin ya. Falamma qadimu alaihi, ketika mereka sudah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bertanya kepada mereka, "Ma wara'akum?" Apa di belakang kalian? Qalu adulun wal qara. Yang mereka dapati, mereka menjawab adulun wal qara. Yu'nuna ghadrahum bi ashabir roji. Utusan-utusan Rasulullah itu kemudian menyebutkan dengan adzal wa qara. Apa itu adzal wa qara? Katanya katanya Ibnu Katsir disebutkan yu'nuna ghadrahum bi ashabir roji. Menyebutkan bahwa kabilah Ghadr wal Qara itu adalah kabilah-kabilah yang telah berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Roji yang menjadikan banyak sahabat Rasulullah terbunuh. Maksudnya berarti bahwa Bani Quraidah itu telah berkhianat. Sebagaimana berkhianatnya kabilah Adzal dan kabilah Qara dalam peristiwa Roji. Sehingga menyebutkan kabilah yang lain karena ada persamaan, yaitu sama-sama berkhianat. Fa'adhuma dzalika 'alal muslimin. Hal ini menjadikan kaum muslimin menjadi berat. Hal ini menjadikan berat kaum muslimin. Karena ujiannya luar biasa. Washtaddal amr, sehingga kemudian keadaan menjadi sulit. Wa'adhumal khatar, bahayanya kemudian semakin besar. Wa kanu kama qala Allah Ta'ala, kejadian atau situasi pada waktu itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hunaka batuliyal mu'minun. Begitulah kaum mukminin itu diuji. Kaum mukminin diuji dengan bahaya yang besar.
Wa zulzilu zilzalan syadida, di mana kemudian hati mereka itu goncang. Hati mereka kemudian sangat goncang. Karena situasinya sangat sulit. Kaum muslimin kemudian mendapatkan bahaya dari banyak penjuru. Di luar Ahzab, di luar Madinah, kemudian pasukan gabungan dari orang-orang musyrik, orang Yahudi dan lain sebagainya, itu kemudian sudah menunggu. Di antara penduduk Madinah, Bani Quraidah dari Yahudi itu berkhianat. Sehingga kaum muslimin berada dalam kondisi yang sangat sulit. Baik, kita lanjutkan. Al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan terkait dengan hal ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Katanya Dr. Hani Ahmad Fakih. Kita sampaikan, qala ja'lul muslimina dhuhurahum ila Jabal Sala. Kaum muslimin kemudian membelakangi Gunung Sala. Hadza kana min dhimni khittatihim bi khaitu takunu wujuhum muqabilatan lil adu al-mutamarkis khalfal khandaq. Maksudnya, ketika kaum muslimin membelakangi Gunung Sala, sehingga ketika mereka membelakangi, berarti mereka berhadapan dengan musuh. Di mana musuh itu kemudian berada di belakangnya khandak, di belakangnya parit. Musuh berada di belakangnya parit, ya. Sehingga kaum muslimin kemudian berada di depan parit, lalu kemudian membelakangi Gunung Sala. Baik. Wa kadzalika wad'un nisa wadh-dharari fi atomiha. Begitu juga kemudian ketika Rasulullah menginstruksikan wanita dan anak-anak berada di benteng-benteng di Madinah, wa kulluhu dzakarahu Ibnu Ishaq biduni isnad. Maka kabar ini itu kemudian disebutkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wa maji'u Huyai bin Akhtab ila Ka'b bin Asad wa ikna'uhu bi naqdil ahdi ma'al muslimin dzakarahu Ibnu Ishaq wa Musa bin Uqbah biduni isnad. Jadi berita dan juga informasi data terkait dengan kedatangan Huyai bin Akhtab, pemuka dari Bani Nadhr, kepada Ka'ab bin Asad, pemuka Bani Quraidah, dan juga bagaimana Huyai meyakinkan Ka'ab bin Asad, pemuka Bani Quraidah, untuk membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin, maka berita ini itu dinukilkan oleh Ibnu Ishaq, begitu juga Musa bin Uqbah tanpa sanad. Wal qadru tsabit fil ahadits huwa ghadru Bani Quraidah. Tetapi yang disebutkan dalam hadis itu baru sebatas Bani Quraidah itu berkhianat. Sebatas itu saja. Adapun kedatangannya Huyai bin Akhtab ke Ka'ab bin Asad, pemuka Bani Quraidah, maka tidak disebutkan dalam riwayat hadis. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Wa irsaluh Sa'ad bin Mu'ad wa Sa'ad bin Ubadah wa man ma'ahuma ila Bani Quraidah liyastajlu khobar ghadrihim awradahu Ibnu Ishaq biduni isnad. Poin yang ketiga bahwa Rasulullah ketika mengutus Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, kemudian Khawwad bin Jubair dan Abdullah bin Rawaha, rombongan tersebut ke Bani Quraidah untuk kemudian memastikan apakah mereka berkhianat atau tidak, maka nukilan ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad. Waqad thabata fi sahihain anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam arsala aidun Zubair bin Awam lil muhimmah nafsiha. Adapun kemudian nukilan yang ada di Sahihain, nukilan yang ada di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim menyebutkan yang dikirim itu Zubair bin Awam. Barangkali termasuk bagian dari rombongan, ya. Barangkali untuk menyatukan riwayat ini, barangkali Zubair bin Awam juga diutus juga itu. Atau misalkan untuk memastikan itu barangkali dikirim lebih dari satu kloter misalkan. Bukan satu kloter, ya. Dikirim lebih dari satu kelompok, lebih dari satu kali, maksudnya seperti itu. Baik. Kemudian poin yang keempat, waqad tasabbaba naqdu Bani Quraidatul ahad ila istidadil amri 'alal muslimin wa dzikil hali bihim. Pengkhianatan Bani Quraidah itu telah menjadikan keadaan semakin sulit bagi kaum muslimin, dan keadaan mereka kemudian semakin terdesak. Semakin terdesak. Fa asbahu muhasaraini bil a'da min fawqihim Banu Quraidah. Sehingga kaum muslimin itu kemudian terkepung dari atas, yaitu dari Bani Quraidah. Wa min asfali minhum, lalu kemudian dari bawah itu dikepung oleh tentara musyrikin. Wa asbahal hal indahum kama wasafallahu ta'ala. Sehingga keadaan kaum muslimin pada waktu itu sebagaimana yang Allah gambarkan, hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Maka begitulah kaum muslimin diuji, dan hati mereka itu bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kenapa? Situasinya sulit, pelik, mereka terdesak.
dari bagian atas mereka dikepung Bani Quraidah, dari bagian bawah di mana pintu masuk kota Madinah, kemudian orang-orang Ahzab, musuh-musuh Islam kemudian sudah menunggu di balik parit. Baik, ini terkait poin tentang bagaimana Bani Quraidah mengkhianati perjanjian, mengingkari perjanjian. Kita masuk pada pembahasan lain. Kita bahas qala inna hadhihi makidatun la ta'rifuhal Arab. Sesungguhnya cara ini belum dikenal oleh bangsa Arab. Pembahasan ini membahas tentang Khandaq atau parit yang digali oleh kaum muslimin sebagai alat pertahanan kota Madinah. Di mana cara ini, strategi ini kemudian belum dikenal oleh orang Arab sebelumnya. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, wala bitha al-musyrikuna mukhasirina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Orang-orang musyrik kemudian mengepung Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah selama 1 bulan. Walam yakun bainahum qitalun li ajli ma halallahu bihi minal khandaq bainahu wa bainahum. Kenapa tidak terjadi perang? Karena ada pemisah dari parit tersebut. Sehingga kemudian tidak terjadi perang besar di antara keduanya. Illa anna fawarisa min Quraisy minhum Amr bin Abdi Wud al-Amiri wa jama'atun ma'ahu aqbalu nahwal khandaq. Hanya saja beberapa pasukan berkuda dari Quraisy, beberapa saja ya, tidak banyak. Di antaranya adalah Amr bin Abdi Wud al-Amiri, begitu juga kemudian beberapa orang bersama dengannya, aqbalu nahwal khandaq. Mereka maju ke Khandaq. Falamma waqafu alaihi, ketika kemudian berhenti, qalu inna hadhihi lamakidatun makanatil Arab ta'rifuha. Ketika mereka berhenti di depan Khandaq, mereka mengatakan strategi ini itu belum pernah dikenal sebelumnya oleh orang Arab, katanya mereka. Tsumma yammamu makanan dhayyiqan minal Khandaq. Kemudian mereka menuju ke salah satu tempat yang sempit dari Khandaq. Lalu kemudian tempat itu bisa dilewati ya, karena kemudian Khandaqnya tidak lebar sekali ya. Ada celah ya. Ada celah yang kemudian mereka bisa melewati celah tersebut ya. Faktahamuhu wajazuhu. Mereka kemudian melewati dan melampaui ya, bisa masuk ke situ. Wajalat bihim khailuhum fis sabaqah. Di mana kemudian kuda-kuda mereka itu sampai berkeliling di daerah Sabaqah. Sabaqah itu di daerah rawa di Madinah. Sabaqah itu seringkali diartikan dengan rawa atau diartikan dengan paya. Fis sabaqah bainal Khandaq wasala. Di mana kemudian mereka kuda-kuda tersebut itu berada di daerah rawa yang terletak antara Khandaq dengan Sala. Antara Khandaq dengan Sala, dengan Bukit Sala. Di mana kemudian kaum muslimin itu kan mendekat ke Sala. Mendekat ke Sala. Wada'au lil biras, dan kemudian rombongan kecil, rombongan sedikit ini dari para pasukan berkuda itu mengajak untuk duel. Mengajak untuk kemudian duel 1 lawan 1. Fantadaba li Amr bin Abdi Wud Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib maju berhadapan dengan Amr bin Abdi Wud. Berani ya. Fabarazahu. Lalu kemudian Ali berduel dengan Amr bin Abdi Wud. Faqatalahu Allahu ala yadayhi. Allah Subhanahu wa taala kemudian membinasakan Amr bin Abdi Wud dengan perantaraan Ali bin Abi Thalib. Wa kana Amrun la yujari fil jahiliyah syuja'atan. Maka Amr bin Abdi Wud pada masa jahiliyah itu keberaniannya tidak tertandingi. Sangat dikenal berani ya, terutama kemudian dalam berperang. Wa kana syaikhan qad jawazal mi'ah yauma idzin. Sebenarnya dia orang yang sudah tua, telah umurnya kemudian telah melampaui 100 ya. Baik. Sedangkan Ali pada waktu itu masih 20-an, saya lupa ya umurnya berapa. Wa ammal bakun fayantalikuna raji'ina ila qaumihim min haitsu ja'u. Sedangkan rombongan Amr bin Abdi Wud tadi sisa rombongan Amr bin Abdi Wud yang kemudian bisa menerobos masuk karena ada celah kecil ya. Lalu kemudian mereka kembali. Mereka kembali ke barisan mereka. Wa kana hadza awwalu ma fataha Allahu bihi min khitlanihim. Dan ini adalah kemenangan pertama yang Allah berikan, kemenangan Allah yang Allah berikan, dan kemudian hal ini menjadikan orang-orang musuh-musuh Islam kemudian terhina. Wa kana syiarul muslimina tilkal ghuzwa hamim la yunsurun. Syiar kaum muslimin dalam perang ini adalah hamim la yunsurun.
Hamim tidak kita artikan ya, karena huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf kayak alif, lam, mim, huruf yang terpotong-potong. Bukan huruf yang tersambung. Hamim itu kan ha, kemudian mim. Jadi huruf yang terpotong-potong, huruf yang tidak bersambung. Seperti alif, lam, mim, kemudian shad, kemudian nun, itu namanya huruf muqatta'ah, yaitu huruf yang kemudian terpotong-potong. Maksudnya apa? Tidak bersambung. Tidak seperti yang lain. Jadi syiar mereka, semboyan mereka dalam perang ini adalah hamim la yunsurun. Mereka kemudian tidak akan menang. Mereka tidak akan menang. Baik. Kita lanjutkan, al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan terkait dengan hal ini itu kemudian bisa dijelaskan dengan dari beberapa sisi. Yang pertama, ma dzakarahul musannif min muddatil khisar tabi'a fihi syaikhuhu Ibnu Qayyim. Ibnu Katsir dalam buku ini ketika menyebut bahwa pengepungannya orang musyrik terhadap kaum muslimin itu mencapai waktu selama sebulan. Hal ini kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir mengikuti gurunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Insya Allah Ibnu Qayyim mengatakan hal tersebut itu di Zadul Ma'ad. Kemudian wasabata an Ibnu Musayyib annahu qala, sedangkan Ibnu Musayyib seorang tabi'in menyebutkan bahwa hasaron Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musyrikuna fil khandaq 24 lailatan. Ibnu Musayyib dalam satu riwayat ini ada di Tabaqat Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Rasulullah dikepung oleh orang-orang musyrik itu selama 24 hari. Baik. Dr. Hani Ahmad Fakih memberikan komentar, wal khilaf fi hadza yasir. Perbedaannya tipis ya, tidak begitu jauh. Karena antara 24 dengan sekitar 1 bulan ya tidak begitu jauh sekali ya. Tidak begitu jauh sekali. Selang beberapa hari. Baik. Kemudian poin yang kedua, walam yaqa qitalun wasi'in baina tarfain. Belum terjadi perang yang meluas di antara dua pihak. Kenapa? Bisa babi khailatul khandaq bainahuma kama asyarul musannif. Kenapa tidak terjadi perang besar di antara keduanya? Karena ada jurang pemisah dari khandaq tersebut, dari parit tersebut. Sehingga belum terjadi perang besar. Lakinnahu waqa'a bainahuma tarasyukun bin nibal. Tetapi di antara keduanya terjadi jual beli serangan dengan melemparkan anak panah, dengan melepaskan anak panah. Min wara'il khandaq, yang mereka lepaskan dari belakang khandaq. Qutila wa usiba bisababihi rijalun minal jaishin. Karena kemudian jual beli serangan dengan anak panah, maka kemudian ada sebagian dari personil dari dua tentara yang kemudian kena ya. Minhum Sa'ad bin Mu'ad. Di antara yang kena dari kaum muslimin adalah Sa'ad bin Mu'ad. Usiba bisahmin fi akhalihi. Kena di bagian akhal. Akhal itu barangkali di lengan, barangkali di atas ya. Barangkali di atas. Barangkali di lengan sini. Fastashhada ba'dal ma'rakati biwaqtin qasir. Di mana kemudian nanti Sa'ad bin Mu'ad mati syahid tidak lama setelah perang ini selesai. Karena apa? Kena di bagian lengannya ya. Kena anak panah di bagian lengannya. Kemudian poin yang ketiga, wa mubarazatu Ali bin Abi Thalib li Amr bin Abdi Wud wa qatluhu iyyahu dzakara Ibnu Ishaq wa Ibnu Sa'ad biduni isnad. Adapun duel yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Abdi Wud, maka kisah ini kemudian dan juga nanti Amr bin Abdi Wud itu terbunuh, maka kisah ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Sa'ad tanpa sanad ya. Tidak sampai derajatnya derajat riwayat hadis ya. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat. Wa ma dzakarahul musannif anna syi'arul muslimin yaumuha hamim la yunsarun akhrajahu an-Nasa'i fil kubra bi isnadin hasan. Adapun kemudian yang disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa semboyan dari kaum muslimin pada masa itu adalah hamim la yunsarun. Maksudnya kemudian bahwa apa makna semboyan ini? Semboyan ini maknanya bahwa hamim tadi sudah kita sebutkan ini huruf muqatta'ah. Jadi huruf ayat ini, surat ini kemudian ayat-ayat ini kemudian memiliki keutamaan bahwa jelas bahwa orang-orang bahwasanya musuh kemudian tidak akan menang. Musuh tidak akan menang dan kaum muslimin nanti yang akan menang. Sehingga maksudnya seperti itu. Jadi hal ini menunjukkan keutamaan ayat ini. Dan juga kemudian bukti bahwasanya mereka musuh ya, maksudnya itu musuh tidak akan menang melawan kaum muslimin. Dan semboyan ini disebutkan oleh Imam Nasa'i dalam Mu'jam Al-Kubra dengan sanad yang hasan. Baik. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, poin yang terakhir.
Poin yang kelima adalah wa fi mubarazati Ali li Amr bin Abdi Wud dalilun ala jawazil mubarazah. Jadi ketika Ali berduel dengan Amr bin Abdi Wud menunjukkan bahwa duel itu boleh. Duel itu dalam syariat Islam boleh. Khilafan liman ankaraha, dan ini kemudian berbeda dari orang yang liman ankaraha, berbeda dari orang yang mengatakan tidak boleh. Karena sebenarnya boleh. Yang betul adalah boleh. Kal Hasan, seperti Hasan Al-Basri yang kemudian mengatakan tidak boleh. Tetapi kemudian beberapa ulama yang membolehkan itu memberikan syarat. Bagaimana kemudian syarat ini yang disebutkan oleh Imam Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, kemudian Ishaq, bahwa kalau duel itu dibolehkan, maka kemudian memerlukan izin dari panglima pasukan. Katanya demikian. Jadi yang betul bahwa boleh. Tetapi sebagian ulama kemudian mensyaratkan harus ada izin dari panglima pasukan. Taib, Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ringkasnya bahwa dari pertemuan yang ketiga ini, kaum muslimin dikhianati oleh Bani Quraidah. Dan posisinya mereka itu di bagian atas Madinah. Sehingga kaum muslimin di bawah itu sudah menunggu koalisi musuh dari berbagai macam kabilah, di mana kemudian pemimpinnya adalah Abu Sufyan, kemudian orang Quraisy, orang kafir Quraisy pada masanya. Lalu kemudian di kota Madinah sendiri ada pengkhianatan dari Bani Quraidah. Sehingga kaum muslimin situasinya itu kemudian sulit. Kemudian poin penting lain bahwa parit yang dibuat oleh kaum muslimin pada waktu itu adalah suatu strategi perang yang orang Arab sebelumnya itu tidak mengenal hal tersebut. Lalu kemudian ada rincian tadi ya, bahwa kaum muslimin dikepung selama 1 bulan, ada yang bilang 24 hari. Kemudian juga tadi ada rincian bagaimana Sa'ad bin Mu'ad itu kemudian meninggal nanti ya, tidak lama setelah perang ini selesai, nanti meninggal. Kemudian juga ada cerita tentang bagaimana Ali berduel dengan Amr bin Abdi Wud, dan Ali menang ya. Dan juga ada catatan bahwa duel dalam syariat Islam itu boleh. Tapi sebagian ulama memberikan syarat dengan izin dari panglima. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.